Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan panduan singkat pengisian jabatan manajerial maupun jabatan pelaksana melalui form isian informasi jabatan. Pada poin 3 huruf B ada tautan yang sudah kami ringkas. Bisa langsung diklik, bisa juga klik kanan. Mungkin kita coba klik kanan dulu untuk buka di tab baru. Dan tujuan agar kita bisa mengunduh file Excel yang akan kita gunakan dalam pengisian informasi jabatan. Kalau sudah tampil seperti ini, bisa klik kanan, kemudian tekan pilihan download, ya seperti ini. Baik, ini sudah muncul. Kemudian kita buka langsung saja file Excel-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan file Excel form isian informasi jabatan sebagai berikut. Adapun kami sudah berikan juga contohnya yang sudah coba kami isikan pada jabatan manajerial Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. Pertama, Bapak Ibu, kami mohonkan untuk mengisikan nomenklatur jabatannya, baik pada jabatan manajerial ataupun jabatan pelaksana, sesuai yang diampu oleh Bapak Ibu, sesuai dengan nama jabatan existing. Kemudian unit kerja, ini mohon diisikan. Unit kerja ini adalah satuan kerja di mana kita bertugas, bisa di unit eselon 1, kemudian kanwil atau juga UPT. Nah, khusus untuk jabatan pelaksana, mohon juga ditambahkan pada unit organisasi di bawahnya, itu apakah masuk di biro mana untuk di Setjen, kemudian inspektorat berapa di Itjen, untuk di Ditjen masuknya direktorat mana, badan, BPSDM, BPHN maupun juga BSK disebutkan pusatnya. Kemudian untuk kanwil sebutkan masuknya di divisi atau di bagian tata usaha dan umum. Kemudian untuk di UPT sebutkan subseksi, seksi atau subbagian umum. Baik, ini merupakan panduan untuk bagaimana cara kita mengetahui apa-apa saja yang harus dituangkan dalam setiap kolom ini. Pertama, ada tugas pokok yang berisi paparan atau uraian semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok. Jadi harus menuliskan apa yang benar-benar menjadi tugas pokok dari nama jabatan Bapak Ibu sekalian. Ini akan menjadi mudah jika Bapak Ibu sebagai pemangku jabatan manajerial, karena seluruh tugas pokok itu seharusnya sudah tertuang dalam setiap tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing yang sudah ada di dalam setiap permen orta masing-masing. Kemudian hasil kerja itu adalah keluaran output yang dari pekerjaan yang dihasilkan. Dan bahan kerja itu adalah dokumen, bisa laporan, bisa juga program sebagai input. Untuk penggunaan dalam tugas, ini tentunya yang menjadi kaitannya itu seperti apa. Kemudian perangkat kerja, di sini perangkat kerja kita batasi hanya berupa SOP, peraturan atau regulasi yang menjadi alat dalam menunjang pekerjaan. Bisa itu dalam bentuk Kepmen, Permen, Perpres, PP ataupun undang-undang. Dan tidak boleh menyebutkan perangkat keras seperti laptop, PC dan lain sebagainya. Penggunaan dalam tugas juga disebutkan kaitannya dalam menunjang pekerjaan. Tanggung jawab, ya ini kewajiban yang melekat pada jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nanti akan kami sampaikan contohnya. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pada jabatan yang diampu untuk bisa menentukan sikap dalam setiap tugas pokok yang dikerjakan. Kemudian korelasi jabatan, sebutkan nama jabatannya,
bisa atasan, bisa jabatan lain dalam instansi lain, kemudian hubungan seperti apa. Baik, jadi setiap tugas pokok itu harus menghasilkan hasil kerja, setiap tugas pokok itu membutuhkan bahan kerja, setiap tugas pokok itu memerlukan perangkat kerja, setiap tugas pokok itu berkaitan dengan tanggung jawab yang melekat, setiap tugas pokok itu juga ada wewenang yang melekat, dan setiap tugas pokok memiliki korelasi dengan jabatan tertentu. Baik, akan kami gambarkan dalam sheet contoh. Di sini contohnya adalah jabatan manajerial kepala biro perencanaan organisasi. Contoh di sini untuk tugas pokoknya mengkoordinasikan dan menyusun program dan nota keuangan RAPBN, Renja, RKA, perubahan atau revisi rencana kerja dan anggaran atau RKKL berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan arahan pimpinan agar pelaksanaan program dan anggaran harusnya ya dapat berjalan efisien dan efektif. Nah, ini adalah tugas pokoknya. Namun kami mohon Bapak Ibu dalam setiap penulisan tugas pokok di bawahnya itu dapat disebutkan juga rincian kegiatan yang dilaksanakan, atau paling tidak bisa menyebutkan tahapan atau ruang lingkup dari tugas pokok yang dikerjakan. Misalkan dalam hal ini memimpin rapat dalam pembahasannya, kemudian menugaskan dan memberikan pengarahan kepada bawahan terkait, kemudian melakukan penelitian, mengoreksi dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian bahan kerjanya apa saja dalam tugas pokok yang pertama ini? Ada Renja, RKKL, usulan revisi anggaran, ada Renstra. Kemudian untuk hasil kerja ya. Jadi menghasilkan rencana kerja, menghasilkan RKKL, menghasilkan usulan revisi anggaran, menghasilkan Renstra. Kemudian untuk bahan kerjanya ada RPJMN, RPJPN, Renstra, RKP, RAPBN. Kaitan dalam penggunaan bahan kerjanya, pedoman dalam pelaksanaan tugas. Jadi ini bisa dipakai juga untuk seluruh tugas pokok ya, untuk bahan kerjanya ini karena bersifat template. Kemudian untuk perangkat kerja, ini ada beberapa regulasi yang bisa disebutkan dalam setiap tugas pokok, yang di sini terkait dengan program dan anggaran ya, bisa disebutkan semua. Ini juga untuk penggunaan dalam tugasnya bersifat template. Tanggung jawab itu biasanya berupa penjamin, jadi keakuratan data. Jadi harus bertanggung jawab terhadap akurasi data yang dihasilkan. Jadi diawali dengan kata keakuratan. Kemudian wewenang dalam tugas pokok yang pertama ini memiliki wewenang untuk meneliti dan mengevaluasi dokumen program dan nota keuangan dan seterusnya. Kemudian korelasi jabatannya dengan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas dalam hal penyusunan rencana kerja dan rencana strategis. Korelasi jabatan yang kedua dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan BABUN. Instansinya Kementerian Keuangan dalam hal penyusunan RKKL dan revisi anggaran. Baik, kami coba sebutkan contoh lainnya dalam tugas pokok berikutnya. Misalkan melaksanakan bimbingan teknis perencanaan pembinaan kelembagaan. Kemudian diuraikan lagi dalam tahapan atau mungkin cakupan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan, memimpin rapat pembahasan, menugaskan dan memberikan pengarahan kepada bawahan langsung. Di sini kepala bagian terkait. Kemudian meneliti, mengoreksi, memaraf dokumen, mengarahkan dan memberikan pandangan terhadap suatu tujuan penataan kelembagaan. Kemudian membina tata kelola organisasi, dan terakhir membina dan mengendalikan tata kelola organisasi melalui mekanisme penilaian evaluasi organisasi. Jadi karena
satu kalimat ini masih terlalu luas, maka bisa dijabarkan ke dalam 6 poin di bawahnya ini. Kemudian yang dihasilkan apa saja? Ada 8 produk, dari mulai seluruh regulasi dalam bentuk perpres, permen, sampai dengan hasil penilaian evaluasi organisasi. Kemudian untuk bahan kerjanya, undang-undang ataupun juga perpres atau juga turunan dari regulasi lainnya yang berkaitan dengan tugas fungsi kelembagaan. Kemudian untuk perangkat kerjanya, ini regulasi atau SOP yang memang mengatur bagaimana menyusun tentang kelembagaan. Untuk tanggung jawabnya, kebenaran dan keakuratan data terhadap perencanaan pembinaan kelembagaan. Wewenang hampir sama dengan tugas pokok pertama tadi, meneliti dan mengevaluasi dokumen. Kemudian untuk korelasi jabatannya dengan asisten deputi kelembagaan dan tata laksana politik, hukum, keamanan, dan pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam halnya koordinasi dan penyusunan rancangan tata kelola kelembagaan. Baik, jadi berikut contoh yang sudah kami coba susun. Kemudian khusus untuk jabatan pelaksana, kami himbau hanya benar-benar menuangkan tugas pokok yang dikerjakan. Kalau memang tugas pokoknya itu hanya 1 atau 2, nggak apa-apa ditulis hanya 1 atau 2 saja. Jangan memasukkan tugas pokok yang sebenarnya itu bukan tugas pokok, tapi tugas tambahan yang lebih banyak dikerjakannya. Jadi kita harus menuliskan apa yang memang ideal, yang merupakan turunan dari nomenklatur jabatan pelaksana yang kita ampu. Adapun tugas-tugas jabatan pelaksana yang sifatnya tugas tambahan tidak perlu dituliskan di sini. Dan khusus untuk rekan-rekan jabatan pelaksana, kalau misalkan dalam suatu unit organisasi, misalkan dalam setiap biro atau eselon 2-nya ini ada lebih dari 1 atau 2 orang nama jabatan pelaksana yang sama, sebaiknya tidak perlu semuanya itu membuat form, tapi berkumpul dalam satu PC atau laptop untuk merumuskannya secara bersama, sehingga yang dituangkan dalam tugas pokoknya akan lebih komprehensif. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah selesai dalam menjabarkan form isian jabatannya, disimpan ya, di save. Kalau sudah, Bapak Ibu kembali ke surat yang kami sampaikan di nomor 3 di huruf B, mohon diklik ya formnya. Kalau sudah selesai, maka file Excel-nya harus diupload melalui mekanisme Google Form. Tampilannya seperti ini ya, sebagai contoh kita tuliskan tadi ya. Baik, ini kita tuliskan nomenklatur jabatan yang kita ampu, unit kerjanya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Unit Sekretariat Jenderal, eselon ring, eselon 2A. Khusus untuk jabatan pelaksana, mohon pilih yang non-eselon ya, atau pelaksana. Nah, ini kita butuh file Excel-nya yang telah diisi, kita tambahkan atau di-upload. Baik, kalau sudah kita pilih filenya untuk diupload, file Excel tadi, misalkan ini ya, form anjab. Bisa juga file Excel-nya mau di rename atau dirubah, nggak masalah. Kemudian kita klik ini, open. Oke, baik kalau sudah seperti ini. Dan mohon juga untuk menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi. Bisa nomor telepon Bapak Ibu sekalian, atau nomor telepon yang menjadi PIC atau bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau sudah kita klik submit. Maka selesai pengisian form isian informasi jabatan. Terima kasih.